Hai semuanya, kadang hidup terasa seperti sebuah perlombaan yang tidak ada habisnya. Sejak kecil, kita sudah dikenalkan dengan kata juara. Seakan-akan seluruh perjalanan hidup harus diukur dengan piala, ranking, sertifikat, atau gelar. Kalau dapat ranking 1, semua orang memuji. Kalau menang lomba, langsung jadi pusat perhatian. Dan kalau berhasil meraih sesuatu yang dianggap prestasi, maka otomatis hidup kita terlihat lebih bernilai. Tapi, bagaimana kalau kita tidak pernah berhasil jadi nomor 1? Bagaimana kalau kita selalu jatuh di posisi yang biasa-biasa saja, atau bahkan sering gagal? Apakah itu berarti kita otomatis menjadi pecundang? Dan kalau iya, apakah salah kalau seorang pecundang justru merasa bahagia dengan hidupnya? Kata pecundang seringkali terdengar sebagai sebuah ejekan. Kita langsung membayangkan seseorang yang kalah, lemah, tidak mampu bersaing, atau tidak punya prestasi apa-apa. Tapi kalau dipikir ulang, bukankah setiap orang pernah menjadi pecundang di suatu titik? Bahkan, orang-orang yang dianggap sukses sekalipun pasti pernah gagal berkali-kali. Bedanya, sebagian orang bisa menerima kekalahan itu dengan lapang dada, sementara sebagian lain terjebak dalam rasa malu dan tidak bisa bangkit. Padahal, kalau kita mau jujur, hidup tidak selalu tentang menang. Hidup itu tentang bagaimana kita bisa merasa damai dengan diri sendiri, meskipun orang lain mungkin menganggap kita pecundang. Bayangkan seseorang yang hidup sederhana. Dia tidak punya mobil mewah, tidak punya rumah besar, tidak viral di media sosial, dan tidak pernah menang lomba apapun. Dari kacamata standar masyarakat yang penuh dengan pengukuran prestasi, dia mungkin disebut pecundang. Tapi kalau dia bangun tidur tanpa beban, bisa makan dengan tenang, tertawa bersama orang-orang terdekat, dan tidur nyenyak tanpa dihantui kecemasan, bukankah itu sebuah kemenangan? Karena pada akhirnya, kebahagiaan itu bukan soal berapa banyak medali yang kita kumpulkan, melainkan seberapa damai hati kita ketika menjalani hari. Masalahnya, banyak orang sulit menerima label pecundang. Mereka merasa harga dirinya hancur kalau tidak berhasil jadi juara. Ini karena sejak kecil kita sering dipaksa bersaing, seolah nilai hidup hanya terletak pada pencapaian. Di sekolah kita belajar bahwa ranking menentukan siapa yang pintar dan siapa yang bodoh. Di masyarakat kita belajar bahwa pekerjaan menentukan siapa yang sukses dan siapa yang gagal. Bahkan dalam pergaulan, kita belajar bahwa popularitas menentukan siapa yang dianggap berharga dan siapa yang dilupakan. Tanpa sadar, pola pikir seperti ini membuat kita takut sekali dianggap kalah. Padahal kalah itu bukan kutukan, kalah hanya bagian alami dari hidup. Ada orang-orang yang akhirnya berani memilih jalan berbeda. Mereka tidak sibuk mengejar pengakuan orang lain, tidak pusing memikirkan penilaian masyarakat, dan tidak ambil pusing meskipun disebut pecundang. Mereka justru merasa lega karena bisa menjalani hidup sesuai ritme mereka sendiri. Menjadi pecundang yang bahagia artinya berani berhenti ikut lomba yang tidak pernah kita pilih sejak awal. Kita sadar bahwa kita tidak perlu selalu berada di puncak untuk bisa merasakan kebahagiaan. Bahkan, seringkali yang disebut pecundang justru punya kesempatan lebih besar untuk mengenal dirinya sendiri. Orang yang selalu sibuk mengejar kemenangan kadang terjebak dalam ambisi tanpa henti. Mereka memang terlihat gemerlap dari luar, tapi di dalam hatinya ada beban besar yang tidak pernah lepas. Takut gagal, takut turun, takut dilupakan. Sementara pecundang yang ikhlas dengan posisinya bisa melihat dunia dengan lebih jernih. Mereka tidak terjebak dalam tekanan untuk selalu tampil sempurna. Mereka bisa tertawa atas kesalahan, bisa santai ketika kalah, dan bisa merayakan hal-hal kecil yang sering terlewatkan oleh orang yang terlalu fokus mengejar kemenangan. Kalau kita renungkan lebih dalam, kebahagiaan itu tidak pernah datang dari label pemenang atau pecundang. Kebahagiaan datang dari kemampuan kita berdamai dengan kenyataan. Ada orang yang sukses besar, tapi tetap merasa hampa karena tidak pernah puas. Ada juga orang yang gagal berkali-kali, tapi bisa tertawa lepas karena hatinya ringan. Menjadi pecundang yang bahagia bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhenti memaksakan diri untuk hidup sesuai standar orang lain. Kita tetap berusaha, tetap bekerja, tetap melakukan yang terbaik, tapi kita tidak lagi mengikat harga diri pada hasil yang diakui orang lain. Mungkin ada yang bertanya, bukankah sikap ini membuat kita jadi malas atau pasrah? Tidak juga, justru dengan melepaskan tekanan untuk selalu jadi pemenang, kita bisa lebih bebas mencoba banyak hal tanpa takut gagal. Bayangkan saja,
Kalau kita tidak takut dicap pecundang, kita akan berani mengambil risiko yang selama ini dihindari. Kita akan berani belajar hal baru, mencoba jalan baru, atau bahkan memulai sesuatu yang benar-benar berbeda dari kebiasaan kita. Karena kalau gagal pun tidak masalah, kita toh sudah berdamai dengan label pecundang. Di titik ini, kebahagiaan justru lebih mudah diraih. Ada banyak orang yang hidupnya justru lebih bermakna setelah mereka menerima dirinya sebagai pecundang. Lihat saja kisah orang-orang yang gagal kuliah, tapi kemudian menemukan passion di bidang lain. Atau mereka yang berkali-kali gagal dalam bisnis, tapi akhirnya bisa menemukan cara hidup yang lebih sederhana dan damai. Bahkan, ada yang gagal berkali-kali dalam hubungan, tapi akhirnya bisa menemukan cinta yang lebih tulus setelah berhenti memaksakan diri untuk selalu terlihat sempurna. Pecundang-pecundang seperti ini justru menunjukkan kepada kita bahwa kebahagiaan itu bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan hidup yang singkat ini. Jadi mungkin sudah saatnya kita mulai berhenti terlalu serius mengejar kemenangan yang tidak ada ujungnya. Mungkin kita bisa mulai belajar menjadi pecundang yang bahagia. Pecundang yang tidak malu mengakui kekurangannya, tidak takut gagal, dan tidak merasa rendah diri hanya karena tidak sesuai standar orang lain. Pecundang yang tahu bahwa hidup itu lebih indah kalau dijalani dengan santai, dengan tawa, dengan hati yang ringan. Pecundang yang sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari sorak-sorai penonton, tapi dari kedamaian hati yang kita rasakan ketika sendirian. Kebahagiaan yang datang dari penerimaan diri seringkali lebih kuat daripada kebahagiaan yang datang dari kemenangan. Karena kemenangan itu sementara. Hari ini kita bisa jadi juara, tapi besok orang lain bisa menggantikan posisi kita. Hari ini kita bisa dipuji, tapi minggu depan orang sudah lupa. Namun penerimaan diri adalah hal yang bisa kita bawa seumur hidup. Kalau kita sudah berdamai dengan kekalahan, kita akan lebih tahan terhadap gelombang hidup. Tidak peduli berapa kali kita jatuh, kita tahu bahwa jatuh bukanlah akhir. Kita sudah nyaman dengan posisi itu, dan dari situ justru kita menemukan energi baru untuk bangkit. Pernah nggak kalian lihat orang yang kalah dalam lomba, tapi tetap bisa tersenyum tulus? Ada yang bahkan bercanda sambil bilang, "Yah, memang rezekinya segini." Sekilas mungkin terdengar sederhana, tapi sikap seperti itu butuh hati yang kuat. Itu adalah tanda bahwa orang tersebut tidak mengikat kebahagiaan pada hasil semata. Mereka tahu bahwa proses, usaha, dan keberanian untuk tampil lebih penting daripada sekedar menang. Dan disitulah rahasia dari menjadi pecundang yang bahagia. Mereka bisa menemukan kebahagiaan di balik kegagalan. Masalahnya, dunia modern seringkali mempersempit definisi sukses. Sukses seolah hanya berarti kaya, terkenal, berpengaruh, atau punya pencapaian yang diakui banyak orang. Kalau kita hidup dengan standar itu, kemungkinan besar kita semua akan merasa pecundang, karena selalu ada orang yang lebih kaya, lebih pintar, lebih populer, lebih sukses dari kita. Kalau hidup dipakai untuk terus membandingkan, maka tidak ada habisnya. Menjadi pecundang yang bahagia berarti berhenti terjebak dalam perangkap perbandingan itu. Kita belajar untuk menilai hidup dengan kacamata kita sendiri, bukan kacamata orang lain. Contohnya, ada orang yang merasa bahagia meskipun pekerjaannya sederhana karena dia bisa pulang tepat waktu, bisa menemani keluarga, bisa menikmati waktu luang tanpa tekanan. Di mata orang lain mungkin itu bukan prestasi, tapi bagi dirinya itu adalah kemenangan besar. Ada juga orang yang mungkin tidak punya penghasilan besar, tapi hidupnya tenang karena tidak punya utang, tidak punya ambisi gila-gilaan, dan bisa menikmati hidup apa adanya. Itulah kebahagiaan yang lahir dari sikap menerima posisi sebagai pecundang, bukan dalam arti menyerah total, tapi dalam arti tidak terikat dengan standar kemenangan yang ditentukan masyarakat. Kadang, justru orang yang disebut pecundang lebih bebas menertawakan hidup. Mereka tidak sibuk menjaga citra, tidak stres memikirkan pendapat orang lain, dan tidak terbebani ekspektasi berlebihan. Bandingkan dengan orang yang hidupnya penuh pencitraan. Setiap langkah harus dipikirkan, setiap tindakan harus disesuaikan dengan ekspektasi orang, dan setiap kegagalan terasa memalukan. Pecundang yang bahagia tidak punya beban itu. Mereka bisa bilang, "Yah, gue gagal. Terus kenapa?" Dan dari kalimat sederhana itu, mereka melangkah lebih ringan. Kalau kita mau jujur, hidup ini tidak selalu tentang jadi yang terbaik, tapi tentang bisa bertahan.
Pecundang yang bahagia tahu cara bertahan meskipun mereka tidak selalu menang. Mereka tahu bahwa kegagalan hanya bagian kecil dari perjalanan. Mereka juga tahu bahwa kemenangan tidak menjamin kebahagiaan. Jadi, mereka memilih jalan tengah, tetap berusaha tapi tidak mengikat harga diri pada hasil. Jalan inilah yang membuat mereka bisa tetap tersenyum bahkan ketika kalah. Menjadi pecundang yang bahagia juga berarti kita bisa belajar lebih banyak dari pengalaman gagal, karena gagal membuka pintu refleksi. Kalau selalu menang, kita seringkali terlena dan tidak pernah belajar. Tapi kalau kalah, kita dipaksa berpikir ulang, mencari cara baru, atau bahkan menemukan jalan hidup yang sama sekali berbeda. Banyak orang menemukan passion sejatinya justru setelah gagal. Mereka mungkin gagal di sekolah, tapi sukses di bidang seni. Mereka mungkin gagal di bisnis, tapi akhirnya menemukan jalan sebagai pengajar atau relawan. Semua itu bisa terjadi karena mereka tidak hancur oleh kegagalan, melainkan menerima status pecundang dengan hati terbuka. Salah satu keuntungan menjadi pecundang adalah kita tidak perlu berpura-pura. Kita bisa tampil apa adanya dengan segala kelemahan dan kekurangan. Kita tidak perlu selalu terlihat hebat, dan itu membuat hidup terasa lebih ringan. Pecundang yang bahagia tahu bahwa hidup terlalu singkat untuk dipakai hanya demi menjaga citra. Mereka tidak mau buang waktu untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Mereka lebih memilih menikmati hidup sesuai caranya sendiri. Kalau dipikir-pikir, bukankah itu justru bentuk kebebasan sejati? Kita bebas dari tekanan untuk selalu menjadi nomor satu. Kita bebas dari rasa takut akan pendapat orang lain. Kita bebas dari perlombaan yang tidak pernah berakhir. Kebebasan inilah yang menjadi sumber kebahagiaan. Pecundang yang bahagia bisa duduk santai, menyesap kopi, melihat hujan turun, dan merasa bahwa hidupnya sudah cukup. Sementara banyak pemenang justru tidak bisa duduk tenang karena pikirannya terus berlari mengejar target baru. Kehidupan pecundang yang bahagia memang tidak glamor, tapi justru lebih realistis. Mereka tahu bahwa manusia tidak sempurna. Mereka menerima bahwa hidup tidak selalu sesuai rencana. Mereka belajar untuk menertawakan kesialan, merayakan keberuntungan kecil, dan terus melangkah meskipun lambat. Dan dari sikap sederhana itu, mereka menemukan arti kebahagiaan yang seringkali tidak bisa dibeli dengan kemenangan besar. Kadang orang lupa bahwa yang disebut pemenang pun tidak selalu merasa bahagia. Ada banyak cerita tentang orang-orang yang sudah mencapai segalanya, punya karir gemilang, harta berlimpah, nama besar, tapi hatinya kosong. Mereka merasa seakan-akan hidup hanya berputar pada pencapaian baru, tidak pernah cukup, tidak pernah selesai. Begitu satu target tercapai, muncul target baru yang lebih tinggi. Kemenangan demi kemenangan hanya menjadi lingkaran yang membuat mereka terus berlari, tanpa pernah berhenti untuk bertanya, sebenarnya apa sih yang benar-benar saya cari? Dalam hal ini, pecundang yang bahagia justru bisa lebih beruntung. Karena tidak terikat pada perlombaan itu, mereka bisa berhenti sejenak, menikmati jalan, dan merasakan makna kecil yang sering terlewatkan. Menjadi pecundang yang bahagia bukan berarti anti terhadap usaha. Justru orang-orang seperti ini tetap berusaha, tapi mereka tidak menjadikan hasil akhir sebagai satu-satunya penentu nilai hidup. Mereka lebih fokus pada proses, pada perasaan damai ketika mencoba, dan pada pengalaman yang mereka dapatkan sepanjang perjalanan. Kalau gagal, ya sudah, itu bagian dari cerita. Kalau berhasil, itu bonus yang menyenangkan. Dengan cara pandang seperti ini, tekanan hidup jadi lebih ringan. Bayangkan kalau setiap langkah selalu diukur dengan hasil akhir, betapa melelahkannya hidup ini. Banyak orang yang merasa rendah diri karena label pecundang. Mereka takut dianggap tidak berguna, takut disepelekan, atau takut tidak dipandang. Padahal, kalau kita mau lihat lebih luas, dunia ini tidak bisa berjalan hanya dengan orang-orang yang jadi pemenang. Pemenang butuh penonton, juara butuh lawan, pemimpin butuh pengikut. Semua orang punya peran masing-masing dan tidak semua harus di posisi atas. Pecundang yang bahagia tahu hal itu. Mereka sadar bahwa hidup tidak melulu tentang menjadi pusat perhatian. Kadang justru peran kecil yang tidak terlihat bisa membawa dampak besar bagi kehidupan orang lain. Misalnya, seorang ayah sederhana yang bekerja biasa-biasa saja, mungkin dianggap gagal karena tidak kaya raya. Tapi kalau dia bisa memberi rasa aman, perhatian, dan kasih sayang bagi keluarganya, bukankah itu kemenangan sejati? Atau seorang teman yang selalu ada saat kita jatuh?
Meskipun hidupnya sendiri berantakan, dia mungkin tidak punya pencapaian besar, tapi keberadaannya berarti. Orang-orang seperti ini sering disebut pecundang oleh standar masyarakat, tapi dalam kenyataannya, mereka pahlawan dalam lingkaran kecil yang mereka miliki. Dan dari situlah muncul kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau kita lihat sejarah, banyak tokoh besar dulunya dianggap pecundang. Penulis-penulis terkenal pernah ditolak berkali-kali sebelum akhirnya karyanya diakui. Ilmuwan hebat pernah dicemooh karena idenya dianggap gila. Seniman legendaris bahkan hidup miskin, tidak pernah merasakan sukses ketika masih hidup. Tapi karya mereka terus dikenang ratusan tahun kemudian. Kalau mereka berhenti hanya karena takut dicap pecundang, mungkin dunia tidak akan mengenal karya mereka. Itu menunjukkan bahwa label pecundang sebenarnya hanyalah perspektif sementara. Yang lebih penting adalah bagaimana kita sendiri memandang hidup kita. Ada momen dalam hidup ketika kita perlu bertanya, apakah saya benar-benar mau berlomba terus, atau saya ingin hidup dengan tenang? Pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya bisa mengubah arah hidup. Menjadi pecundang yang bahagia berarti kita memilih opsi kedua, hidup tenang. Kita sadar bahwa kebahagiaan tidak perlu menunggu kita jadi juara. Kita bisa bahagia sekarang, di posisi kita sekarang, dengan segala keterbatasan yang ada. Karena bahagia bukan hasil lomba, tapi hasil sikap hati. Menariknya, orang-orang yang sudah berdamai dengan status pecundang seringkali justru terlihat lebih karismatik. Mereka memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Karena tidak sibuk membuktikan diri, mereka bisa benar-benar hadir ketika bersama orang lain. Mereka mendengarkan lebih baik, mereka tertawa lebih lepas, dan mereka menjalani hidup tanpa kepura-puraan. Bukankah itu sesuatu yang jarang ditemui di dunia yang penuh pencitraan ini? Pecundang yang bahagia justru jadi sosok yang inspiratif, meskipun mereka sendiri tidak berniat untuk terlihat hebat. Kalau kita telaah lebih dalam, menjadi pecundang yang bahagia juga bisa menjadi bentuk keberanian. Berani mengakui kelemahan, berani menerima kegagalan, dan berani hidup di luar ekspektasi orang lain. Banyak orang yang tampaknya kuat karena selalu menang, tapi sebenarnya mereka rapuh ketika kalah. Sementara pecundang yang bahagia, meskipun sering jatuh, justru lebih tangguh karena sudah terbiasa menghadapi kenyataan. Mereka tidak takut jatuh lagi karena mereka tahu bahwa jatuh pun bisa tetap bahagia, dan keberanian seperti ini lebih berharga daripada sekedar kemenangan sesaat. Hidup sebagai pecundang yang bahagia juga mengajarkan kita untuk tidak meremehkan hal-hal kecil. Segelas kopi hangat di pagi hari, tawa bersama teman, waktu luang untuk menonton film, atau sekedar berjalan santai di sore hari. Semua itu bisa jadi sumber kebahagiaan. Orang yang sibuk mengejar kemenangan kadang lupa menikmati hal-hal sederhana seperti ini. Mereka terlalu fokus pada target besar, sampai-sampai tidak sempat merayakan kebahagiaan kecil yang sebenarnya bisa membuat hidup lebih bermakna. Pecundang yang bahagia justru karena tidak terjebak dalam ambisi berlebihan, bisa lebih peka terhadap hal-hal kecil itu. Dan mungkin inilah intinya semua. Kebahagiaan bukan soal posisi kita di mata orang lain, tapi bagaimana kita memandang diri sendiri. Kalau kita bisa menerima diri kita apa adanya, dengan segala kekurangan, kegagalan, dan keterbatasan, maka kita sudah menang dalam arti yang lebih dalam. Karena sejatinya, lawan terbesar kita bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Dan pecundang yang bahagia adalah mereka yang sudah berhasil mengalahkan rasa minder, rasa malu, dan rasa takut yang selama ini menahan langkah. Banyak orang tidak sadar kalau status pecundang kadang justru bisa menjadi ruang untuk menemukan jati diri. Saat kita tidak lagi sibuk mengejar pengakuan, kita bisa lagi jujur pada diri sendiri. Kita bisa bertanya dengan tulus, apa sebenarnya yang saya mau dalam hidup? Pertanyaan itu seringkali tidak bisa dijawab oleh mereka yang terjebak dalam perlombaan, karena pikiran mereka penuh dengan target-target eksternal. Pecundang yang bahagia justru punya waktu untuk berhenti, merenung, dan menemukan hal-hal yang benar-benar penting. Dari situlah lahir pilihan hidup yang lebih otentik, lebih sesuai dengan diri sendiri, bukan sekedar meniru orang lain. Ada banyak kisah orang yang akhirnya menemukan jalan hidupnya ketika berhenti membandingkan diri. Seorang musisi yang gagal berkali-kali dalam lomba menyanyi misalnya, bisa saja menemukan kebahagiaan ketika menyadari bahwa dia lebih cocok bernyanyi di kafe kecil dengan penonton terbatas, tapi tulus menikmatinya. Seorang yang gagal dalam dunia akademik bisa saja menemukan kedamaian saat menjadi guru privat bagi anak-anak kecil, meskipun tidak bergelar tinggi.
Inilah keindahan dari menjadi pecundang yang bahagia. Kita berhenti mengejar standar yang tidak cocok dengan diri kita dan mulai menjalani hidup sesuai irama kita sendiri. Kalau dipikir-pikir, hidup ini memang tidak pernah adil dalam hal distribusi kemenangan. Ada orang yang lahir dalam keluarga kaya, ada yang lahir dalam keluarga miskin. Ada yang punya kesempatan pendidikan bagus, ada yang tidak. Ada yang mudah mendapat perhatian, ada yang harus berjuang keras hanya untuk didengar. Kalau kita mengukur kebahagiaan dari siapa yang lebih menang, kita akan terus frustrasi. Tapi kalau kita mengukur kebahagiaan dari kemampuan menikmati apa yang kita punya sekarang, maka semua orang punya kesempatan yang sama. Pecundang yang bahagia adalah mereka yang memilih ukuran yang kedua. Menjadi pecundang yang bahagia juga memberi kita ruang untuk berempati. Orang yang terbiasa kalah biasanya lebih mudah memahami perasaan orang lain. Mereka tahu rasanya jatuh, mereka tahu rasanya dianggap remeh, sehingga mereka tidak cepat menghakimi. Sebaliknya, mereka lebih mudah memberi dukungan, memberi tawa, atau sekedar menemani dalam kesulitan. Itulah kenapa kadang kita merasa lebih nyaman bersama orang yang apa adanya, meskipun hidupnya tidak spektakuler. Mereka punya hati yang lebih lembut, dan kebahagiaan mereka menular kepada orang-orang di sekitarnya. Ada juga sisi unik dari pecundang yang bahagia. Mereka tidak takut untuk mencoba lagi. Karena tidak ada beban besar untuk selalu menang, mereka bisa gagal berkali-kali tanpa merasa hancur. Justru kegagalan demi kegagalan menjadi bahan cerita, bahan tawa, atau bahkan bahan pelajaran. Bayangkan betapa leganya hidup kalau kita bisa bilang, "Oke, gagal lagi, ya sudah, coba lagi besok." Tanpa tekanan untuk harus berhasil di setiap langkah, kita jadi lebih bebas bergerak. Kadang justru dari kebebasan inilah muncul ide-ide baru yang berlian, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan kalau kita terlalu serius menjaga citra pemenang. Kalau kita tarik lebih jauh, konsep pecundang yang bahagia ini bisa jadi bentuk perlawanan terhadap budaya modern yang penuh kompetisi. Dunia hari ini seakan-akan memaksa kita untuk terus membandingkan siapa yang lebih cepat sukses, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih populer. Media sosial memperkuat itu. Karena setiap hari kita melihat highlight kehidupan orang lain tanpa tahu kesulitan di baliknya. Pecundang yang bahagia berani berkata, "Tidak apa-apa, saya tidak ikut lomba itu." Mereka sadar bahwa kebahagiaan bukanlah pertunjukan untuk orang lain, melainkan sesuatu yang dirasakan dalam hati. Dan keberanian untuk tidak ikut lomba itulah yang membuat hidup lebih tenang. Tentu, menjadi pecundang yang bahagia bukan berarti kita berhenti bermimpi. Kita tetap boleh punya impian, tetap boleh punya target. Tapi kita tidak lagi menggantung harga diri sepenuhnya pada itu. Kalau tercapai, kita bersyukur. Kalau tidak tercapai, kita tetap bisa tersenyum. Karena tujuan utama bukan lagi sekedar menang, tapi menikmati perjalanan hidup. Dengan begitu, kita tidak kehilangan kebahagiaan hanya karena gagal sekali atau dua kali. Kita tetap bisa berdiri tegak, meskipun mungkin dunia menyebut kita pecundang. Coba bayangkan sebuah kompetisi lari maraton. Ada yang lari cepat dan sampai duluan, mendapat medali emas. Ada yang tertinggal jauh, bahkan sampai garis akhir ketika stadion sudah mulai sepi. Orang-orang akan memuji yang pertama, tapi seringkali lupa pada yang terakhir. Padahal yang terakhir juga layak diapresiasi, karena dia tetap berlari meski tahu tidak akan menang. Dia berlari untuk dirinya sendiri, bukan untuk medali. Dia adalah contoh nyata pecundang yang bahagia. Kalah di mata orang lain, tapi menang di dalam dirinya, karena dia tidak menyerah dan tetap menikmati prosesnya. Pecundang yang bahagia juga tahu bahwa tidak semua hal dalam hidup perlu dijadikan ajang kompetisi. Kita tidak perlu selalu lebih hebat dari teman kita, tidak perlu selalu membandingkan karir dengan saudara kita, dan tidak perlu selalu merasa tertinggal hanya karena orang lain tampak lebih maju. Hidup bukan balapan. Hidup adalah perjalanan yang punya ritme masing-masing. Kalau kita bisa menerima itu, kita bisa hidup lebih damai. Dan disitulah kebahagiaan tumbuh. Kadang justru dalam kegagalan, kita menemukan kedekatan dengan orang lain. Saat kita gagal, kita butuh teman untuk berbagi. Dan momen itu bisa memperkuat hubungan. Kalau kita selalu menang, kadang kita malah kesepian di puncak. Tapi ketika kita kalah, kita belajar tentang arti kebersamaan, arti dukungan, dan arti kehadiran orang-orang yang tulus. Pecundang yang bahagia paham bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang koneksi dengan orang-orang yang kita sayangi. Salah satu hal yang membuat orang sulit menerima dirinya sebagai pecundang adalah rasa gengsi. Kita seringkali diajarkan bahwa harga diri harus dibuktikan dengan pencapaian. Kalau tidak punya pencapaian, berarti kita gagal. Padahal, gengsi itu justru bisa jadi beban yang berat. Kita jadi terjebak dalam pencitraan, pura-pura kuat padahal rapuh,
Pura-pura bahagia padahal kosong. Pecundang yang bahagia sudah melampaui jebakan gengsi itu. Mereka bisa bilang dengan santai, "Iya, saya gagal. Memang saya tidak sehebat orang lain, tapi saya tetap hidup, saya tetap bisa tertawa, dan saya tetap bisa merasa damai." Kalimat sederhana seperti itu mungkin terdengar remeh, tapi sebenarnya punya kekuatan besar. Ada semacam kebebasan ketika kita berani mengakui kelemahan. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan akan penilaian orang lain. Kita tidak perlu menutupi kekurangan dengan topeng keberhasilan semu. Kita bisa lebih jujur, lebih apa adanya, dan lebih ringan menjalani hari. Bukankah seringkali yang membuat kita menderita bukan kegagalannya sendiri, tapi rasa malu karena takut orang lain tahu? Padahal begitu kita terbuka, rasa malu itu hilang, dan kita pun menemukan ruang untuk bernapas lega. Pecundang yang bahagia tahu betul soal ini. Kebahagiaan lahir dari kejujuran terhadap diri sendiri. Kalau kita renungkan, sebenarnya dunia ini tidak butuh terlalu banyak pemenang yang hanya sibuk dengan pencapaian pribadinya. Dunia butuh lebih banyak orang yang bisa tertawa di tengah kesederhanaan, yang bisa memberi semangat tanpa pamrih, yang bisa menjalani hidup tanpa merugikan orang lain. Orang-orang seperti inilah yang seringkali muncul dari kalangan pecundang. Mereka mungkin tidak punya medali, tapi mereka punya hati. Dan hati yang tulus jauh lebih berharga daripada trofi apapun. Pernahkah kita memperhatikan bahwa kegagalan seringkali membuat kita lebih manusiawi? Ketika kita gagal, kita belajar rendah hati. Kita jadi ingat bahwa kita bukan pusat dunia, bahwa ada banyak hal yang di luar kendali kita. Dari situ tumbuh rasa sabar, rasa syukur, dan rasa peka terhadap orang lain. Orang yang selalu menang bisa saja menjadi arogan, merasa dirinya paling hebat. Tapi orang yang terbiasa kalah biasanya lebih membumi. Dan dalam kebumian itu, ada kebahagiaan yang lebih sejati. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada status, tapi pada rasa cukup. Ada kalanya kita perlu menerima bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk bersinar di panggung besar. Ada orang yang memang perannya di balik layar, ada yang tugasnya memberi dukungan, ada yang hadir hanya untuk menemani. Tidak semua harus jadi bintang utama, dan itu bukan masalah. Pecundang yang bahagia justru mengajarkan kita untuk merayakan peran kecil itu. Mereka tidak iri, tidak minder. Mereka tahu bahwa kebahagiaan bisa ditemukan meski tidak jadi pusat perhatian. Bahkan kadang justru di balik layar itulah kita bisa menemukan ketenangan yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang selalu berada di sorotan. Coba kita lihat kehidupan sehari-hari. Ada orang yang jadi tukang ojek mungkin dianggap pekerjaan kecil, tapi dia bisa pulang membawa uang untuk keluarganya, bisa duduk bersama anaknya, bisa menikmati makan malam sederhana. Apakah dia pecundang? Menurut standar masyarakat yang materialistis mungkin iya. Tapi menurut standar kebahagiaan yang sejati, dia pemenang. Dia bisa tersenyum tulus, dia bisa merasa damai. Bukankah itu jauh lebih penting daripada sekedar label sukses? Kadang, menjadi pecundang yang bahagia juga memberi kita kesempatan untuk hidup lebih lambat. Kita tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak dikejar target yang tak ada habisnya. Kita bisa mengambil jeda, menikmati setiap langkah, dan menghargai waktu. Hidup yang terlalu cepat seringkali membuat kita kehilangan momen kecil yang berharga. Tapi hidup yang lebih lambat memungkinkan kita untuk benar-benar hadir. Pecundang yang bahagia tahu cara menikmati jeda itu. Mereka bisa melihat keindahan pada hal-hal sederhana. Suara burung di pagi hari, cahaya matahari yang masuk lewat jendela, atau obrolan santai dengan teman lama. Menariknya, banyak orang yang dulu dianggap pecundang justru di kemudian hari terbukti punya kebahagiaan lebih stabil. Sementara orang-orang yang selalu mengejar kemenangan, seringkali mudah lelah, mudah stres dan cepat kehilangan arah. Hidup tidak bisa selalu mulus, dan ketika badai datang, pecundang yang sudah terbiasa kalah, justru lebih siap menghadapi kenyataan. Mereka tahu bahwa kegagalan bukan akhir, hanya bagian dari perjalanan. Mental seperti ini membuat mereka lebih tahan banting, lebih kuat dari yang terlihat. Kalau kita mau jujur, pecundang yang bahagia sebenarnya adalah simbol dari keberanian melawan standar palsu. Dunia terus berkata, kamu harus menang, harus sukses, harus kaya, harus terkenal, tapi mereka menjawab, tidak perlu, saya cukup jadi diri saya sendiri. Sikap ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Karena butuh keberanian besar untuk melawan arus, untuk hidup sesuai prinsip sendiri, tanpa harus tunduk pada tekanan sosial. Dan keberanian itu adalah bentuk kemenangan yang lebih dalam, kemenangan yang tidak bisa diukur dengan piala. Pada akhirnya menjadi pecundang yang bahagia bukan berarti berhenti berusaha, tapi berhenti membandingkan. Kita tetap bergerak, tetap bermimpi, tetap mencoba, tapi kita tidak lagi menyiksa diri dengan perbandingan yang tidak ada ujungnya. Kita tahu bahwa setiap orang punya jalan masing-masing, punya waktu masing-masing, punya cerita masing-masing.
Dengan kesadaran itu, kita bisa menjalani hidup dengan lebih ringan. Dan kebahagiaan pun hadir, bukan karena kita menang atas orang lain, tapi karena kita menang atas diri sendiri. Kadang kita berpikir bahwa menjadi pecundang berarti hidup kita tidak punya arti. Padahal justru di sanalah kita bisa menemukan ruang untuk mengasah kepekaan. Saat kamu tidak sibuk mengejar validasi orang lain, kamu jadi lebih peka pada dirimu sendiri. Kamu mulai menyadari hal-hal sederhana yang dulu sering terlewat karena fokusmu hanya pada pencapaian. Misalnya, kamu bisa benar-benar menikmati aroma kopi di pagi hari, merasakan angin sore yang menenangkan, atau tertawa lepas bersama teman tanpa merasa perlu membandingkan hidupmu dengan mereka. Kesadaran kecil seperti itu sebenarnya harta yang sering terlupakan oleh orang-orang yang terlalu sibuk mengejar menang dalam hidup. Selain itu, menjadi pecundang yang bahagia juga mengajarkan kita seni untuk menerima keadaannya manusia. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang selalu berada di atas. Bahkan mereka yang kita anggap sukses pun pernah merasakan titik rendah. Bedanya, mereka mungkin memilih untuk terus bergerak meski perlahan. Kamu yang merasa pecundang juga punya pilihan yang sama. Apakah mau berhenti dan mengutuk diri atau tetap melangkah sambil menerima bahwa perjalananmu berbeda dari yang lain? Dengan menerima ini, kamu jadi lebih mudah berdamai dengan kenyataan. Kamu sadar bahwa hidup bukan hanya tentang siapa yang lebih dulu sampai garis akhir, tapi siapa yang bisa tetap menikmati langkah-langkahnya. Lucunya, label pecundang sebenarnya sering hanya datang dari cara pandang orang lain, bukan dari kenyataan yang sebenarnya. Bisa saja di mata mereka kamu gagal, tapi dalam hidupmu sendiri, kamu sudah merasa cukup. Misalnya, ada orang yang mungkin menganggapmu gagal karena belum punya karir gemilang. Tapi di balik itu, kamu punya keluarga yang harmonis dan hubungan yang hangat dengan teman-temanmu. Atau mungkin kamu dianggap pecundang karena tidak bisa membeli barang-barang mewah. Padahal kamu justru punya waktu luang yang lebih banyak untuk menikmati hidup tanpa terikat target finansial yang menekan. Di titik ini, siapa sebenarnya yang lebih menang? Apakah orang yang kaya tapi lelah, atau kamu yang sederhana tapi bahagia? Menjadi pecundang yang bahagia juga menuntut kita untuk melepas ego. Ego seringkali membuat kita merasa harus lebih hebat, harus lebih cepat, harus lebih banyak. Padahal semakin besar egonya, semakin rapuh pula hati kita saat kenyataan tidak sesuai harapan. Dengan merangkul identitas pecundang versi dunia, kita belajar menurunkan ekspektasi, membiarkan diri kita jujur terhadap keadaan, dan tidak terjebak dalam ilusi kesempurnaan. Saat ego tidak lagi mendominasi, kita lebih mudah untuk merasakan ketenangan. Kita tidak lagi merasa bersaing dengan siapapun, bahkan dengan diri sendiri. Kita belajar menerima bahwa tidak apa-apa kalau tidak punya segalanya. Hal menarik lainnya adalah menjadi pecundang yang bahagia membuka jalan bagi kita untuk lebih berempati pada orang lain. Karena kita pernah merasakan jatuh, kita tahu rasanya ditinggalkan, gagal, atau dianggap tidak mampu. Dari pengalaman itu, kita jadi lebih lembut terhadap kesulitan orang lain. Kita bisa menjadi tempat cerita, teman yang tidak menghakimi, atau sekadar pendengar yang tulus. Empati ini justru menjadi kekuatan yang tidak semua orang punya, apalagi mereka yang terlalu sibuk membuktikan diri. Orang yang pernah jatuh seringkali memiliki hati yang lebih luas, dan justru disitulah letak kemenangan yang sesungguhnya. Kalau dipikir-pikir, menjadi pecundang juga melatih kita untuk kreatif. Saat jalur yang biasa ditempuh orang lain tidak bisa kita capai, kita sering dipaksa mencari jalan lain. Dari situlah muncul ide-ide baru, cara pandang berbeda, dan keberanian untuk menempuh jalan yang tidak biasa. Banyak orang besar dalam sejarah justru lahir dari kegagalan yang berulang kali membuat mereka dicap pecundang. Namun karena tidak menyerah, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Kamu mungkin bukan Einstein atau Jobs, tapi dalam hidupmu sendiri, kreativitas yang lahir dari kegagalan bisa membawamu menemukan bentuk kebahagiaan yang unik. Jadi menjadi pecundang yang bahagia bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan menemukan cara untuk tetap hidup penuh makna meski tidak sesuai standar dunia. Itu soal melepaskan beban perbandingan, menikmati hal-hal kecil, membangun empati, dan berani menjalani jalur sendiri. Dunia mungkin tetap memandangmu rendah, tapi kamu tahu bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh penilaian mereka. Pada akhirnya, menjadi pecundang yang bahagia adalah kemenangan paling tulus,
Karena kamu tidak lagi mengejar apa yang orang lain anggap penting, melainkan apa yang benar-benar membuat hatimu merasa damai.